pohon cengkeh dari menoreh. Ini salah satu contoh perubahan iklim. 10 tahun yang lalu mungkin bisa ditanam di sana, sekarang sudah nggak bisa ditanam lagi. Nah, ini pohon ini kita hadirkan di sini. Ini kan kita di hall ya, jadi hall pengantar. Ini memang kuratorial, isinya kuratorial. Maksud dan tujuan dari pameran Memetri ini secara keseluruhan. Lalu di sana ada latar belakang dari World Habitat dan World City Day. Konteksnya ini lini masa, kaitannya juga dengan keberadaan PUPR dalam konteks apa yang sudah dilakukan, momen-momen PUPR itu dalam konteks adaptasi perubahan iklim. Nah, dari ruang ini ada peta Indonesia ini karya seniman Anang Sabtoto ini memang memperlihatkan komunitas-komunitas yang kita undang di dalam pameran Memetri ini, sekaligus memperlihatkan posisi Indonesia gitu ya, dibikin permainan gitu ya, kita bisa duduk di mana, kita bisa besar di mana gitu. Oleh tim riset PUPR juga untuk memperlihatkan kenaikan suhu permukaan bumi, juga perubahan iklim itu terjadi, bagaimana latar belakangnya, apa saja dampak dari perubahan iklim. Nah, dari sini kita masuk ke lini masa. Apa yang sudah kita lakukan? Termasuk sebenarnya kenapa pameran Memetri ini kita bikin. Ini masuk ke klaster gunung. Jadi kita ada beberapa komunitas yang kita undang untuk klaster gunung. Jadi ada komunitas Manggeran. Manggeran ini adalah pegunungan yang tandus, tapi mereka sebenarnya banyak air. Kenapa banyak airnya? Karena ada beberapa konservasi mata air yang mereka lakukan melalui penanaman pohon fikus. Fikus ini punya watak yang baik untuk menjaga air, makanya pohon-pohon dan mata air ini disakralkan, tujuannya supaya dia terlindungi. Nah, dari komunitas Manggeran kita ketemu ke seniman Geger Boyo, bercerita tentang alam bawah sadar Gunung Hargomulyo di Gunung Kidul, yang mereka punya petilasan ya. Di situ ada ingatan-ingatan masa lalu yang sebenarnya fungsi secara keseluruhan petilasan itu adalah melindungi Hargomulyo itu dalam konteks ekosistem. Ini ingatan-ingatan yang tidak kelihatan itu dicatat di dalam bentuk visual oleh Geger Boyo. Dalam konteks gunung ya dia menjaga gunung kan. Petilasan itu artinya orang tidak berani sembarangan juga ke gunung, sehingga orang lebih waspada gitu ya untuk merusak hutan, untuk merusak mata air dan sebagainya. Ini sebenarnya satu studio foto yang direkam, maksudnya sebenarnya kalau biasanya backgroundnya itu pemandangan alam, kita tambahi backgroundnya itu juga data base tentang tantangan gitu ya kalau dalam menjaga gunung. Jadi kalau orang foto di sini itu otomatis data di atas itu juga kelihatan gitu. Yang ini komunitas Sri Geduk, mereka merepresentasikan jagung jago gunung. Mereka bikin produk-produk dari jagung ya, jadi bonggol jagung diolah jadi triplek, jadi kayu kayak gitu. Dan mereka juga mendisplay ini nanti mesin mipil jagung dan sebagainya itu nanti juga menjadi bagian dari interaksi. Artinya jagung ini memang konteksnya jaga gunung Sri Geduk. Komunitas Langkuatu Jawa dari Molo. Kalau ini mereka sudah lama berkolaborasi dengan atau memang tinggal di Molo, sehingga mereka menyajikan di sini hasil-hasil dokumentasi arkaif, arsip juga buku-buku yang mereka terbitkan itu mengenai kaitan kehidupan di Molo, kebudayaan di Molo itu dengan penjagaan lingkungan. Jadi mereka memamerkan banner dan video dan foto-foto. Kita masuk ke klaster hutan sini memperlihatkan database PUPR yang sudah diriset, kemudian memang ini jadi background foto gitu, jadi interaksinya. Ini display secara lalu dari situ kita masuk ke komunitas Kali Biru. Kali Biru ini
menyajikan instalasi infused water. Jadi instalasi ini sebenarnya yang digunakan mereka untuk menghutankan Kali Biru yang dulunya itu hutan gundul seperti ini. Ini sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini dulu gundul seperti ini. Nah, salah satu peranan yang paling penting adalah ini infused water, yang ini bisa bertahan 3 bulan. Jadi tanaman yang baru ditanam itu bisa tercukupi kebutuhan airnya sehingga dia punya akar yang kuat, sehingga setelah itu dicabut ininya jadi sudah kuat ya. Jadi dia akan berdiri sendiri dan tumbuh dengan sendirinya ya. Wananegara ini inisiatif warga kota yang menanam hutan bugeran, hutan kota lah. Mereka memang concern di penanaman hutan karena situasi kota Jogja yang semakin panas. Nah, mereka mau menghadirkan hutan kota. Nah, salah satu area percobaannya itu di Kampung Bugeran. Nah, ini salah satu yang dipamerkan mereka adalah kemudian menggali lagi jenis-jenis vegetasi atau pohon yang dulunya hidup di hutan Mentawai. Hutan Mentawai itu yang cikal bakalnya Yogyakarta ya. Jadi yang pembukaan kota Yogyakarta atau kerajaan Jogja ini juga dari alas Mentawai, hutan Mentawai itu. Mereka mengumpulkan lagi vegetasi lama-lama yang sesungguhnya itu juga punya konservasi tanah, konservasi air dan lebih adaptif gitu. Cuma kemudian itu ditinggalkan. Nah, ini mereka menghadirkan di sini sebagai display, nanti orang bisa menanam atau memberi support bantuan dengan dibikinkan label di dalam tanaman itu. Ini masuk klaster desa, materialnya kita ubah sedikit, ada nuansa bambu-bambu. Tapi juga ini hasil dari risetnya tim riset PUPR, lalu kita sajikan dalam bentuk yang mudah sehingga masyarakat itu bisa atau pengunjung bisa paham. Di klaster desa ada 2 desa yang kita undang, itu ada desa Panggung-Harjo di Bantul. Ini kita sajikan sebenarnya karena Panggung-Harjo ini luar biasa sebagai desa menjadi inisiator namanya Kongres Kebudayaan Desa ini tahun 2020, dan hasil-hasil itu kami itu menarik sekali karena dia integral dan holistik ya, sebagai sebuah rancangan memikirkan Indonesia atau pembangunan Indonesia itu dari desa. Secara kebudayaan sangat kuat ya dominasinya. Jadi misalnya kayak soal kedaulatan pangan, tata ruang dan infrastruktur, kebudayaan yang berbasis lingkungan, lalu keluarga dan pangan. Nah, ini yang menurut saya ini perlu kita hadirkan supaya orang belajar lagi. Ya, Jero Tumbuk kita hadirkan di sini. Sebenarnya mereka sangat holistik, cuma kita ambil yang literasi budaya. Jadi bagaimana lontar atau pariwisata sebagai basic itu tidak meninggalkan budaya yang lebih dalam. Jadi rantai ekonominya mereka berputar dari menghargai alam, tapi juga bisa menghasilkan ekonomi, tapi juga menyumbang pada masyarakat setempat sehingga kebudayaan sehari-hari itu bisa tumbuh, berkembang. Kelompok Murakabi ini dari kelompok seniman yang kita undang. Mereka membuat angkringan. Angkringan itu penting posisinya dalam konteks pertumbuhan kota, jadi ruang antara orang bisa nyantai sebelum bekerja atau orang bisa nyantai sebelum masuk rumah gitu. Jadi dalam konteks infrastruktur kota, posisi angkringan ini menarik karena dia tidak desa, tidak kota, tapi juga orang bisa secara bersama-sama bisa hadir di sini makan, nongkrong dengan bebas. Kalau konteks lingkungannya ini lebih dalam konteks lingkungan kota ya, infrastruktur kota. Ruang-ruang semacam angkringan ini yang fleksibel itu tuh harusnya ada, harus dilindungi. Dan itu terbukti, makanya di pameran ini mereka menjadi hub ya, transisi. Ini presentasi dari Rujak Center for Urban Studies ya teman-teman. Mereka sudah melakukan banyak praktek perancangan bersama komunitas kampung miskin kota. Nah,
membuat untuk memikirkan huniannya mereka sendiri. Metodologi membuat rancangan itu sangat-sangat kontekstual. Jadi misalnya kampung akuarium, Muara Angke dan sebagainya ini sebenarnya membunyikan metode membangun bersama perumahan warga miskin kota gitu. Sebenarnya mereka bisa kalau punya metodologinya gitu. Dari bagian database riset PUPR yang kita terjemahkan dan visualisasikan secara lebih mudah. Orang bisa foto-foto tapi sebenarnya juga membaca data. Nah ini juga termasuk bagaimana klaster kota disimbolkan dengan pemanasan global dengan ACAC. Penelusur kota ini dari kota kita di Surakarta. Mereka membuat satu model presentasi yang mapping kota, lalu orang bisa komen dari siapapun juga untuk terlibat gitu ya. Misalnya soal ini seperti apa bentuk transportasi umum yang aman dan nyaman. Ini jadi banyak ternyata yang dari permainan di meja ini jadi bisa transfer ke sini. Ini masuk ke klaster pesisir, jadi salah satu komunitas yang kita undang adalah komunitas Lasem, Yayasan Lasem Heritage. Mereka mempresentasikan mengenai perjalanan batik ya. Kota Lasem sebagai sebuah hub yang sebenarnya itu di situ terjadi akulturasi bermacam-macam sehingga menghasilkan karya seni batik yang luar biasa. Tapi juga sebenarnya mereka menjadi area penyebaran. Itu terbukti dengan arsip-arsip perdagangan yang ditemukan oleh Yayasan Lasem Heritage. Lalu direspon oleh seniman Lasem di Pasio, itu menjadi satu karya batik. Nah ini memperlihatkan sekarang kondisi Lasem itu perlu diinfus. Gitu. Jadi ini salah satu keunikan Lasem sebagai kota pesisir. Balang ini salah satu juga komunitas yang kita undang dari Palu untuk bagian menjadi pesisir. Mereka adalah kelompok anak-anak muda yang bergiat membuat pembersihan pantai ya, lalu juga konservasi mangrove, juga membuat satu gerakan penyadaran supaya anak-anak muda di Palu, di Sulawesi Tengah itu tuh punya kepedulian terhadap sampah. Mereka punya mapping sampah yang luar biasa risetnya. Juga punya buku modul yang sebenarnya memperlihatkan kerja-kerja mereka selama ini juga. Ini misalnya dari foto ini memperlihatkan bagaimana mereka concern terhadap sampah plastik yang diolah, yang dimakan hewan-hewan di laut, dan itu ternyata juga pencemarannya sudah luar biasa. Ini karya yang menampilkan data hasil riset PUPR dalam bentuk video, sehingga orang lebih mudah berinteraksi gitu, memahami data yang unik. Jadi ini bagaimana perubahan pantai, laut, juga permukiman di tepi di Semarang. Nah itu berubah yang tadinya ini lama-lama jadi tenggelam. Nah ini divisualisasikan oleh salah satu seniman Anang Sapopo yang tadinya rock itu sekarang sudah mulai pelan-pelan tenggelam dan itu harus pindah. Dari teman-teman Nusa Penida yang membuat instalasi tentang tenun dan cupang yang tempat penyimpanan air. Mereka ini Nusa Penida kan pulau yang di tengah laut, tapi ternyata mereka bisa berlebih airnya. Karena apa? Mereka punya teknologi lama yang disebut cupang untuk menampung air hujan. Nah bahkan dari kelebihan air yang di tengah kondisi kekurangan, itu tuh mereka membuat tenun. Tenun ini sangat signifikan di Bali dalam konteks ritual agama Hindu. Cuma kemudian pelan-pelan ini agak hilang teknologi cupang ini karena mulai masuk perubahan alam ya, maksudnya hotel-hotel dan pariwisata itu membuat perubahan alih fungsi lahan. Ini karya Iwan Yusuf yang kita undang, judulnya Lambung Kiri dan Lambung Kanan. Artinya sebenarnya titik keseimbangan. Jadi dia membuat karya ini dari jaring-jaring nelayan.
sering-sering menangkap ikan, cerita tentang seharusnya infrastruktur atau pembangunan kita itu harus imbang antara yang industri dan agraris, antara laut dan darat, antara hutan dengan sawah, sebuah narasi tentang keseimbangan. Karya kelompok taktik plastik dari Yogyakarta, mereka membuat namanya Laku Larung. Jadi dalam konteks alur dari gunung sampai ke laut itu sebenarnya beban yang paling berat ada di pesisir dan laut. Ya. Karena seluruh sampah itu muaranya ke laut. Jadi laut itu sebenarnya melarung segala hal. Gitu. Tapi kenyataannya memang laut itu sudah penuh sampah. Gitu. Maka taktik plastik ini membuat satu instalasi dari plastik itu supaya diubah bentuknya, yang tadi tidak berguna menjadi berguna. Ini kayak melarung secara simbolik, tapi juga melarung secara material. Ini instalasi dari teman-teman YKN Makassar, bercerita tentang cara mereka memancing, menangkap gurita dan ikan. Jadi mereka menggunakan peralatan tradisional yang ramah lingkungan. Jadi tidak menggunakan bom atau bius biasanya yang dilakukan orang, tapi ini mereka membuat sendiri. Jadi itu umpan sebenarnya. Umpan, tapi ini yang dapat tidak hanya 1-2 tapi bisa banyak. Kalau ini sebenarnya respon anak-anak ya, karena seluruh pameran Memetri ini kan tujuannya pada akhirnya akan bermuara pada anak muda yang masa depan ya, masa depan. Jadi bagaimana masa depan memandang kekinian dan akan membawa kekinian itu ke masa depan. Ini salah satu yang kita pamerkan sebenarnya respon anak-anak terhadap lingkungan, bagaimana mereka berkarya. Jadi kalau akhir dari pameran Memetri secara keseluruhan, ini kan kita menampilkan informasi yang secara mudah dan interaktif, bahkan partisipatif melewati komunitas dan seniman untuk mengajak Memetri kembali, artinya memelihara. Itu artinya kita juga belajar dari masa lalu, pusaka, itu juga belajar dari kewilayahan, juga belajar dari anak muda untuk ke masa depan. Jadi ini memang dibikin secara lebih mudah dan dibantu oleh orang-orang muda sendiri.